Baik, kita masuk ke submateri hiperbola. Yang pertama itu pengertian hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya tetap nilainya terhadap dua titik tertentu. Kemudian titik tersebut disebut fokus atau titik api. Selain definisi di atas, hiperbola juga adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak dengan titik tersebut ke garis tetap besar E dan nilai E lebih besar daripada 1. Yang kedua, kita masuk pada persamaan standar hiperbola. Untuk menentukan persamaan hiperbola adalah dengan mengasumsikan bahwa pusat hiperbola berada di titik asal 0,0 dan fokusnya terletak pada sumbu X atau sumbu Y bidang kartesian seperti gambar di samping. Untuk menurunkan persamaan hiperbola, biarkan koordinat F1 dan F2 masing-masing menjadi min C, 0 dan C, 0 seperti yang ditunjukkan. Mari kita perhatikan titik P, X, Y yang terletak pada hiperbola sehingga P memenuhi definisi, yaitu sisi jarak P dan dari F1 dan F2 pada bidang adalah konstanta 2A. Dengan menggunakan rumus, jarak dapat ditulis sebagai akar dalam kurung X tambah C tutup kurung kuadrat kurang akar buka kurung X tambah C tutup kurung kuadrat dan ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Maka akar X tambah C kuadratnya tuh kita pindahkan ke kiri beserta Y kuadratnya. Jadi akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2A tambah akar C tambah C kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian menguadratkan dan menyederhanakan kedua sisi, kita dapat X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan 1. C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Selanjutnya X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat. Ini merupakan persamaan kedua. Selanjutnya kita masuk ke P terletak pada hiperbola itu harus memenuhi persamaan 2 sehingga 0 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada C. Maka dapat tulis Y kuadrat sama dengan B kuadrat dalam kurung X kuadrat per A kuadrat kurang 1 dikali akar dalam kurung X tambah C kuadrat. Dengan demikian PF1 sama dengan akar dalam kurung X tambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar dalam kurung X tambah C kuadrat tambah B kuadrat dalam kurung X kuadrat per A kuadrat kurang 1. Pada penyederhanaan ini PF1 sama dengan A tambah C per A kali X. Demikian pula PF2 sama dengan A tambah C per A kali F. Kemudian dalam hiperbola C lebih besar daripada A dan karena P terletak di sebelah kanan garis X, A tambah garis X tambah A, dapat dikatakan bahwa X lebih besar daripada A, yaitu C per A kali X lebih besar daripada A. Jadi PF2 menjadi negatif sehingga dapat ditulis PF2 sama dengan A kurang A per C per A X kurang A. Karena itu PF1 kurang PF2 sama dengan 2A. Oleh karena itu persamaan dengan pusat pada titik asal dan sumbu transversal sepanjang sumbu X adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Demikian pula persamaan dengan pusat pada titik asal dan sumbu konjugat sumbu Y adalah X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Action. Oke, kita masuk ke contoh soal persamaan standar hiperbola. Di sini sudah tuliskan soal tentang persamaan standar hiperbola 3x kuadrat kurang 5y kuadrat sama dengan 15. Tadi kan sudah dijelaskan rumusnya tuh x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Ini b kuadrat. Diketahui a kuadratnya itu sama dengan 15 dan b kuadrat sama dengan 15 juga. Kita gantikan x kuadratnya itu menjadi 3x kuadrat per a kuadrat tadi 15, kita masukkan 15 dikurang y kuadrat sama dengan 5 y kuadrat per
15, di mana satunya itu diganti 15 per 15. Kemudian kita bagikan 3 bagi 15, yaitu x kuadrat per 5 dan 5 per 15, maka hasilnya y kuadrat per 3 dan 15 per 15 hasilnya 1. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu persamaan umum hiperbola. Hiperbola adalah salah satu dari 3 jenis irisan kerucut yang dibentuk oleh irisan suatu bidang, dan kerucut ganda hiperbola muncul dalam berbagai hal. Contohnya sebagai jalur penampakan tunggal komet atau yang melintas terlalu cepat untuk kembali ke tata surya, sebagai garis edar yang diikuti oleh ujung bayangan jam matahari, dan sebagai jalur penampak tunggal komet yang melintas terlalu cepat untuk kembali ke tata surya. Bentuk umum persamaan hiperbola ada 2 kemungkinan, yaitu bentuk umum persamaan hiperbola yang pertama adalah hiperbola horizontal dengan rumus ax kuadrat kurang by kuadrat tambah cx tambah dy tambah e sama dengan 0. Dan yang kedua hiperbola vertikal, yaitu ay kuadrat kurang bx kuadrat tambah cx tambah dy tambah e sama dengan 0. Kemudian untuk menghitung unsur-unsur yang dapat di persamaan hiperbola ini akan jauh lebih mudah jika persamaan kita ubah menjadi dalam kurung x kurang p kuadrat per a kuadrat dikurang dalam kurung y kurang q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, atau bisa tulis dalam kurung y kurang q kuadrat per a kuadrat kurang x kurang p kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Baik, kita masuk ke contoh soal persamaan umum hiperbola. Di sini ada contoh soal persamaan hiperbola, yaitu 25x kuadrat dikurang 144 y kuadrat dikurang 300x dikurang 288y dikurang 2844 sama dengan 0. Kemudian yang pertama tuh kita uraikan 25x kuadrat dikurang 148y kuadrat dikurang 300x dikurang 288y dikurang 2844. Kita bisa tulis 25x kuadrat dikurang 144 y kuadrat dikurang 300x dikurang 2288 y sama dengan 2844. Ini kita pindahkan dari kiri kan negatif, diganti 2844, pindah ke kanan maka hasilnya positif, yaitu 2844. Kemudian kita samakan, yaitu 2, kita urutkan 25 x kuadrat dikurang 300 x dikurang 144 y kuadrat dikurang 288 y sama dengan 2844. Kemudian kita faktorkan, yaitu 25 dalam kurung x kuadrat dikurang 12x dan dikurang 144 dalam kurung y kuadrat dikurang 2y kurung sama dengan 2844. Kemudian kita keluarkan 5y, kita buat tanda kurung kayak gini, x dikurang 6 kuadrat dikurang 36 atau kurung begini dikurang 144. Kita kurung ini, kita kurung lagi y tambah 1 kuadrat dikurang 1 kita kurung dengan 2844. Oke, lanjut. Nah, ini 25 buka kurung x kurang 6 kuadrat. Ini 25 nya dikali 36, maka hasilnya 900 dan 144 buka kurung
Y tambah 1 kuadrat. 144 dikali 1, maka hasilnya 144 dengan 2844. Kemudian kita pindahkan 900 sama 124 ini ke kanan. Apa yang kita tulis yaitu 5x kurang 6 kuadrat dikurang 144 yang kurung Y tambah 1 kuadrat sama dengan 2844 ditambah 900 ditambah 144. Oke, sorry ini karena negatif 144 dikali min 1, maka hasilnya ini positif. Jadi 900 kan negatif, kalau pindah ke kanan maka hasilnya positif. Jadi ini positif 144 pindah ke kanan, maka hasilnya negatif 144 ditambah 900. Maka 25 kali x kurang 6 kuadrat dikurang 144 yang kurung Y tambah 1 kuadrat sama dengan 8. Tulis hasilnya 3600. Oke, dikarenakan papan tulisnya tidak muat, maka kita tulis ulang, itu 25 x kurang 6 kuadrat dikurang 194 Y tambah 1 kuadrat sama dengan 3600. Nah, kemudian kita bagi ke dua, kita bagi sisi kiri ini dengan 3600, yaitu 25 x kurang 6 kuadrat per 3600 dikurang 144 Y tambah 1 kuadrat per 3600. Kemudian 25 dibagi 3600, dapatlah hasilnya 144 x kurang 6 kuadrat. Salah naik bawahnya. Jangan cok. Aja 25 kurung x kurang 6 kuadrat per 3600. 25 dibagi 3600, maka x kurang 6 kuadrat per 144. 140 dikurang 144 dan kurung Y tambah 1 kuadrat per 3600 ini dicoret, maka Y tambah 1 kuadrat per 25. Jadi diketahui A-nya tuh A kuadrat tuh sama dengan 144, B kuadrat sama dengan 25, dan untuk menentukan C kuadrat berarti sama dengan 100. Untuk menentukan C kuadrat, maka A kuadrat ditambah B kuadrat, jadi C kuadrat sama dengan 144 ditambah 25, maka hasilnya C kuadrat sama dengan 169. Jadi kalau A kuadrat ini sama dengan 144, maka sama dengan tuh kita misalkan kita kurangkan jadi 12, B kuadrat sama dengan 5 sama dengan 5, dan C kuadrat sama dengan 169 sama dengan 13. Baik, ini gambar, ini merupakan gambar yang kita cari di papan tulis tadi. Untuk mendapatkan puncak, maka absis pusat X sama dengan 6 kita tambah dengan A sama dengan 12, atau kita kurangi dengan 12. Untuk mencari puncak kanan diperoleh dengan menambahkan absis dengan 12 kurang X sama dengan 12 tambah X sama dengan 6 tambah 12, karena X tadi kan 6, jadi 6 tambah 12 sama dengan 18. Jadi puncaknya tuh 18, negatif 1. Kemudian untuk puncak kiri diperoleh dengan mengurangi absis dengan 12 kurang X sama dengan 6 kurang 12 sama dengan min 6. Jadi puncaknya tuh min 6, negatif 1. Nah, ini merupakan gambar koordinat fokus 13,0 dan negatif 13,0. Untuk mendapatkan fokus, maka abis
absis pusat X sama dengan 6 kita tambahkan dengan C sama dengan 13 atau kita kurangi dengan 13. Untuk fokus kanan diperoleh dengan cara menambah absis dengan 13 tambah X sama dengan 6 tambah 13 atau 13 tambah 6 sama dengan 19. Jadi fokusnya yaitu 19, -1. Kemudian untuk fokus kiri diperoleh dengan mengurangi absis dengan 3 kurang X sama dengan 6 kurang 13 sama dengan -7. Jadi fokusnya yaitu -7, -1. Untuk panjang latus rektumnya yaitu kita masukkan rumus 2b² per A sama dengan 50/12 atau bisa tulis 15/6. Untuk eksentrisitasnya itu E sama dengan C per A, di mana C yaitu 13 tadi dan A 12, maka dapat tulis 13/12. Kemudian untuk persamaan asimtot untuk hiperbola horizontal dengan pusat P, Q adalah Y kurang Q sama dengan lebih kurang B per A dalam kurung X kurang P. Kemudian Y tambah 1 sama dengan lebih kurang 5/12 dalam kurung X kurang 6. Kemudian 12Y tambah 12 sama dengan lebih kurang 5 dikali dalam kurung X kurang 6. Kemudian 12Y tambah 12 sama dengan lebih kurang 5 kali X, 5X, 5 kali -6 sama dengan -30. Maka dapat ditulis 12Y tambah 12 sama dengan 5X kurang 30 atau 12Y tambah 12 sama dengan min 5X tambah 30. Kemudian 5X kurang 12 Y kurang 42 sama dengan 0 atau bisa ditulis 5X tambah 12Y kurang 18 sama dengan 0. Jika tidak hafal rumus, maka cara mencari asimtot adalah dengan mengubah bilangan 1 ruas kanan menjadi 0 persamaan hiperbola. Maka dapat ditulis dalam kurung X kurang 6 kuadrat per 144 kurang dalam kurung Y kurang 1 kuadrat per 25 sama dengan 1. Kemudian X kurang 6 dalam kurung X kurang 6 kuadrat per 144 kurang dalam kurung X kurang 1 kuadrat per 25 sama dengan 0. Dan X dalam kurung X kurang 6 kuadrat per 144 sama dengan tadi dalam kurung Y tambah 1 kuadrat per 25 itu negatif, maka kita pindahkan ke sisi kanan jadi positif. Jadi X dalam kurung X kurang 6 kuadrat per 144 sama dengan dalam kurung Y tambah 1 kuadrat per 25, atau bisa tulis juga 25 kali X kurang 6. Kan 25 itu tadi jadi per, maka kalau pindah ke sisi kiri dia dikalikan. Jadi 25 dalam kurung X kurang 6 kuadrat sama dengan begitu juga sama 144 pindah ke sisi kanan maka jadi kali, dapat tulis 144 dalam kurung Y tambah 1 kuadrat atau bisa ditulis 5X kurang 6 sama dengan lebih kurang 12 dalam kurung Y tambah 1, dan 5 kali X kurang 6 sama dengan 12 kali Y tambah 1 atau 5 dalam kurung X kurang 6 sama dengan negatif 12 dalam kurung Y tambah 1. 5X kurang 30 sama dengan 5X kurang 30 dapatnya itu dari 5 kali X 5 kali negatif 6 sama dengan 12Y tambah 12 atau 5X kurang 30 sama dengan negatif 12Y kurang 12, dan dapatlah kita hasilnya negatif 5 dikurang 5X kurang 12Y kurang 42 sama dengan 0. Ini kita pindah, cara mendapatkannya tuh kita pindah semua ke sisi kanan dan 30 di negatif 30 dikurang negatif 12, negatif 30 tuh dikurang 12 maka hasilnya negatif 42, atau bisa tulis 5X tambah 12Y kurang 18 sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan direktris, jarak pusat ke direktris adalah A per E sama dengan 12 per 13 per 12 sama dengan 1
144 per 13, atau bisa tulis 11 1 per 13. Ini merupakan gambar untuk mendapatkan direktrisnya. Bisa dilihat pada gambar. Untuk mendapatkan direktris, maka base yang ada di pusat X sama dengan 6 kita tambah dengan 11 1 per 13, atau dikurangi 11 1 per 13. Direktris kanan X sama dengan 6 tambah 11 1 per 13 sama dengan 17 1 per 13. Kemudian untuk direktris kiri X sama dengan 6 kurang 11 1 per 13 sama dengan negatif 5 1 per 13. Kemudian kita masuk pada persamaan garis singgung hiperbola. Persamaan garis singgung hiperbola adalah persamaan garis lurus yang melewati suatu hiperbola pada satu titik. Dengan kata lain, garis lurus dan hiperbola memiliki satu titik yang sama. Secara umum, persamaan garis lurus memiliki bentuk umum Y sama dengan mx tambah c, dengan m adalah kemiringan garis atau gradien dan c adalah ksanta. Ada 3 kondisi yang akan kita bahas. Yang pertama tuh mencari garis singgung hiperbola jika diketahui nilai gradien m. Kemudian yang kedua, menentukan garis singgung hiperbola jika diketahui satu titik yang terdapat pada hiperbola. Kemudian yang ketiga, menentukan garis singgung hiperbola jika diketahui satu titik di luar hiperbola. Nah, kita masuk pada kondisi yang pertama, yaitu garis singgung hiperbola dengan gradien m. Kemiringan dari sebuah garis lurus dinyatakan dalam sebuah nilai yang disebut gradien, biasanya disimbolkan dengan huruf m. Perhatikan bentuk persamaan umum garis singgung yang diketahui nilai gradien m dengan satu hiperbola pada rumus-rumus berikut. Bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan gambar rumus untuk mencari gradien m. Nah, kita masuk pada contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung hiperbola pada hiperbola x kuadrat per a kurang y kuadrat per b sama dengan 1 per a kuadrat. Contoh soal pertama, tentukan persamaan garis singgung hiperbola pada hiperbola x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan gradien 2. Jawab. Dengan menggunakan persamaan di atas, maka y sama dengan fx lebih kurang akar a kuadrat kali m kuadrat kurang b kuadrat. Y sama dengan 2x tambah lebih kurang akar a nya tadi 2 dikali 2 kuadrat kurang 4. Kemudian y sama dengan 2x lebih kurang akar 2 kali 4 kurang 4. Y sama dengan 2x lebih kurang akar 4. Y sama dengan 2x tambah 2 lebih kurang Y sama dengan 2x lebih kurang 2. Maka dapat tulis Y sama dengan 2x tambah 2, atau bisa tulis Y sama dengan 2x kurang 2. Jadi persamaan garis singgung hiperbolanya yaitu Y sama dengan 2x tambah 2 dan Y sama dengan 2x kurang 2. Kemudian yang kedua, untuk mencari garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik. Secara umum, persamaan garis singgung hiperbola yang melalui satu titik diberikan pada rumus dalam tabel di bawah. Bisa dilihat pada tabel. Ini merupakan rumus-rumusnya. Baik, kita masuk ke soal. Tentukan persamaan garis singgung hiperbola dari negatif dalam kurung x sama 1 kuadrat per 5 tambah dalam kurung y kurang 2 kuadrat per 30 sama dengan 1 di titik 0, negatif 4. Jawab. Titik singgungnya x1, y1. x1 nya itu 0 dan y1 nya negatif 4. Kemudian x negatif dalam kurung x tambah 1 kuadrat per 5 tambah y dalam kurung y kurang 2 kuadrat per 30 sama dengan 1. Kita masuk rumus yang pertama. Kan rumus pertama itu x kali x1 per a kuadrat kurang y kali y1 per b kuadrat. Kita masukkan dengan rumus seperti ini, maka dapat tulis negatif dalam kurung x tambah 1 dalam kurung dikali dalam kurung x1 tambah 1 per 5 ditambah dalam kurung y kurang 2 dikali dalam kurung y1 kurang 2 per 30 sama dengan 1. Kemudian negatif dalam kurung x tambah 1 dikali, kan x1 nya tadi 0
tambah 1 per 5 tambah dalam kurung Y kurang 2 kan Y satunya tadi sama dengan negatif 4, maka negatif 4 kurang 2 per 30 sama dengan 1, dan negatif X dalam kurung X tambah 1 per 5 tambah Y kurang 2 dikali negatif 6, negatif 4 dapat negatif 6, dapat negatif 6 nya ini negatif 4 kurang 2, maka hasilnya negatif 6 per 30 sama dengan 1. Kemudian negatif X tambah 1 per 5 ditambah negatif Y kurang 2 per 5 sama dengan 1. Kemudian negatif dalam kurung X tambah 1 per 5 tambah negatif Y tambah 2 per 5 sama dengan 1. Kemudian dikalikan dengan 5, kan 5 nya diper, maka pernya itu pindah ke sisi sebelah kanan jadi kali, atau boleh juga 5 nya itu naik ke sisi kanan sama sisi kiri. Jadi dapat tulis negatif X tambah 1 tambah negatif Y tambah 2 sama dengan 5. Kemudian negatif X kurang Y sama dengan 4, jadi X tambah Y sama dengan negatif 4. Kemudian yang ketiga, kita mencari garis singgung hiperbola yang melalui titik di luar hiperbola. Seperti pada parabola, untuk menentukan persamaan garis singgung di titik P X1, X2 di luar hiperbola dapat dilakukan dengan menentukan lebih dahulu garis polar atau garis kutub. Bisa lihat pada gambar. Kita untuk mencarinya itu kita menggunakan rumus X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana PQ dan QR adalah garis singgung Q dan R. Garis QR adalah garis polar atau garis kutub. Titik P yang persamaannya adalah X1 X per A kuadrat kurang Y1 kali Y sama dengan per Y1 kali Y per B kuadrat sama dengan 1. Kita masuk ke soal. Tentukan persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kurang Y kuadrat per 2 sama dengan 1 yang ditarik dari titik 1, negatif 2. Penyelesaian X2 per 3 kurang Y2 per Y X kuadrat per 3 kurang Y kuadrat per 2 sama dengan 1, di mana 1,0 terletak di luar hiperbola. Menentukan persamaan garis kutubnya terlebih dahulu. Kita masukkan rumus X1 kali X per 3 kurang Y1 kali Y per 2 sama dengan 1. Kan tadinya X1 nya itu kan 1, maka kita ganti 1 kali X per 3, dan Y1 itu negatif 2, maka diganti negatif 2 kali Y per 2 sama dengan 1. Karena 1 kali X sama dengan X, jadi dapat tulis X per 3 dikurang negatif Y dikali Y, maka hasilnya negatif 2 dikali Y, maka hasilnya negatif 2 Y per 2 sama dengan 1. Kemudian X per 3 tambah Y, di mana 2Y itu bisa dicoret, maka hasilnya tinggal Y. Karena negatif, Y nya itu dikalikan ke negatif, jadi hasilnya positif Y. Jadi dapat tulis X per 3 tambah Y sama dengan 1. X tambah, ini 3 nya tuh pindah ke sisi Y dan 1, jadi dijadikan kali. Jadi dapat tulis X tambah 3Y sama dengan 3. X tambah 3Y sama dengan 3. X sama dengan 3 kurang 3Y. Itu persamaan pertama. Kemudian untuk menentukan titik potong antara persamaan pertama dan persamaan hiperbola, dan tadi sudah didapatkan X nya itu sama dengan 3 kurang 3Y, dan X kuadrat per 3 dikurang Y kuadrat per 2 sama dengan 1. Masuk rumus 3 kurang 3Y kuadrat per 3 sama kurang Y kuadrat per 2 sama dengan 1. Ini kita kalikan dengan 6, maka dapat tulis 1
1 itu dikalikan dengan 6, maka dapat ditulis 2 dalam kurung 3 kurang sorry ini tuh semuanya itu dikalikan dengan 6. Jadi kita yang ini dapat ditulisnya tuh 2 dalam kurung 2 dikali dalam kurung 3 kurang 3y kuadrat, dimana 2 kali 3 itu 6 dan 2 kali negatif 3 itu negatif 6 kurang 3y kuadrat sama dengan 6. 2 dalam kurung 9 kurang 18y tambah 9y kuadrat kurang 3y kuadrat sama dengan 6. 2 kali 9 sama dengan 18, 2 kali negatif 18y sama dengan negatif 36y, 2 kali 9y kuadrat dengan 18y kuadrat dikurang 3y kuadrat sama dengan 6. Kemudian kita urutkan 18y kuadrat dikurang 3y kuadrat dikurang 36y ditambah 18, dan 6 nya itu pindah ke sisi kiri jadi negatif. Kemudian 18 kurang y kuadrat, 18y kuadrat dikurang 3y kuadrat jadi 15y kuadrat kurang 36y tambah 18 kurang 6 sama dengan 0. Kemudian 15y kuadrat dikurang 36y tambah 12 sama dengan 0, dan kita bagikan dengan 3, maka dapat ditulis 5y kuadrat kurang 12y tambah 4 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kedua. Kemudian kita faktorkan menjadi 5y kuadrat kurang 12y tambah 4 sama dengan 0. Dapat ditulis 5y dalam kurung 5y kurang 2 kali dalam kurung y kurang 2 sama dengan 0, di mana 5y kurang 2 sama dengan 0, 5y sama dengan 2, dan y sama dengan 2/5. Baik, kita masuk ke selanjutnya, yaitu kuasa titik dan garis pada hiperbola. Yang pertama itu menentukan kuasa titik di sebelah kanan latus rektum. Misalkan titik P x1, y1 letak di sebelah kanan latus rektum hiperbola. Konstruksi garis dari titik P x1, y1 ke titik fokus, kemudian tarik garis dari titik fokus dan memotong hiperbola misalkan di titik C x2, y2 dan di x3, y3, sehingga garis PC dan PD tegak lurus pan dengan garis PF2. Akan ditentukan koordinat titik C dan titik D dengan titik P x1 y1 terhadap hiperbola. PC 2 dan PD2 merupakan kuasa garis PC tegak lurus dengan garis PF2. Persamaan garis PF2 dapat ditentukan dengan menggunakan konsep persamaan garis melalui dua titik, yaitu titik P x1, y1 dan titik F2 sama dengan C, 0, sehingga persamaan garis PF2 adalah KP1 sama dengan mutlak PC sama dengan dalam kurung x2 kurang x1 kuadrat tambah dalam kurung y2 kurang y1 kuadrat, dan KP2 sama dengan mutlak PD sama dengan dalam kurung x3 kurang x1 kuadrat tambah y3 kurang y1 kuadrat. Bisa dilihat pada gambar di samping. Ini merupakan gambar untuk menentukan kuasa titik di sebelah kanan latus rektum. Kemudian yang kedua, menentukan kuasa titik pada latus rektum. Misalkan titik P, C, y1 berada pada latus rektum hiperbola, maka semi kuasa titik terhadap hiperbola dapat ditentukan dengan mengkonstruksi dari garis tegak lurus dari titik P, C, y1 ke hiperbola dengan titik potong di titik C x2, y1. Akan ditentukan koordinat titik C x2, y1 dengan mutlak PC kuadrat merupakan semi kuasa titik terhadap hiperbola.
maka kita dapat menggunakan rumus KP sama dengan mutlak PC kuadrat sama dengan dalam kurung A per B akar B kuadrat tambah Y 1 kuadrat kurang C dikuadratkan. Ini bisa lihat gambar di samping. Ini merupakan cara menentukan gambar untuk menentukan kuasa titik pada ratu strike. Kemudian yang ketiga, menentukan kuasa titik pada sumbu simetri di dalam lengkung hiperbola. Misalkan titik P x1, 0 terletak pada sumbu simetri, maka persamaan garis melalui titik P x1, 0 yaitu x sama dengan x1. Tarik garis dari titik P x1, 0 dan memotong hiperbola misalkan di titik C x2, y2 dan titik D x3 sama x3, y2 x3, y3 sehingga garis PT dan PD tegak lurus dengan sumbu X. Kita dapat menggunakan rumus KP sama dengan mutlak PT kuadrat sama dengan mutlak PD kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat kali X1 kuadrat kurang A kuadrat. Ini bisa lihat gambar di samping. Ini merupakan gambar kuasa titik pada sumbu simetri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.